Oke, selamat datang di acara Praga Channel kali ini. Oke, kali ini kembali di acara kami yang kami sebut dengan Prasangka. Kali ini Prasangka ini merupakan salah satu harapan kami agar bisa memberikan referensi dengan berbagai informasi-informasi terkait dengan beberapa isu-isu yang mungkin perlu kita bahas di dalam channel ini. Mungkin salah satunya kalian sudah tahu kami mengangkat apa? Mengangkat soal pendidikan, di mana sekarang masih banyak mahasiswa yang bingung bagaimana nasibnya dalam menghadapi akhir atau ujung dari perjuangan dia selama 4 tahun. Karena di dalam masa pandemi ini kita ketahui bahwa banyak sekali isu beredar, kakak-kakak kita mungkin terancam wisuda online. Nah, mungkin tanpa perlu berbasa-basi, kita langsung saja. Di sini ada Risa Pratiwi again. Dan saya juga pastinya Arya Gangga. Kita akan berbincang-bincang sedikit soal dunia pendidikan, terutama soal wisuda online kali ini di tengah pandemi. Nah, mungkin ini juga mudah-mudahan Pak Nadiem Makarim yang terhormat, mohon maaf Bapak, kami sedikit berdiskusi lah soal gimana sih keluh kesahnya. Mudah-mudahan Bapak nonton dan bisa mendengarkan suara kami, terutama dia yang mahasiswa tingkatan akhir. Kalau saya masih tingkatan awal, jadi Bapak mudah-mudahan bisa mendengarkan mahasiswa tingkatan akhir Pak, agar bisa gimana ya, didengarkan lah keluh kesahnya, mungkin ada alternatif. Oke, mungkin sama Kak Risa ya, Kak Risa. Cie kakak. Kali ini mungkin kita santai-santai sedikit ya. Bagaimana sih pendapatnya jika saat ini Kak Risa harus merasakan apa yang namanya wisuda online? Ya sebelumnya saya merasa sebagai tetua gitu ya, dipanggil Kak tadi. Jadi saya ini semester 8 di salah satu perguruan tinggi swasta, perguruan tinggi kesehatan lah, swasta. Jadi sekarang saya sedang menyusun skripsi yang sampai saat ini belum kelar-kelar. Jadi Kelarin dong. ya, Emang nih Pak Nadiem ya, perlu ditegur juga bahwa mahasiswa zaman sekarang udah tahu pandemi, work from home kata Pak Di Jokowi. Tapi nggak mau ngerjain skripsi, mungkin bisa ditegur lah Pak, biar sama-sama menegur kan. Kita juga lagi negur Bapak. siap. Terus? Oke, jadi sebenarnya dari awal ada isu pandemi itu ya, saya udah ngerasa udah khawatir gitu, hidup ini gimana, kuliah gimana, udah semester akhir juga. Saya malah berpikir, aduh nanti skripsinya tertunda atau segala macam, ditunda tahun depan gitu. Jadi kebijakan yang kemarin diputuskan itu kan kuliah online ya, kuliah online. Tapi saya ngerasanya itu bukan kuliah online gitu loh. Itu bukan kuliah online, itu tugas online gitu. Headline Pak, tugas Tugas online. online, bukan kuliah online. Jadi Iya. Jadi- Sabar. jadi harus sebelum mengeluarkan kebijakan itu sebenarnya harus diperhatikan gitu loh. Setiap daerah tuh kan punya plus minusnya masing-masing SDM lah gitu, masing-masing. SDM masing-masing gitu, supaya nanti kita dengan kebijakan ini tidak terkesan dipaksakan seperti yang saya alami gitu. Jadi bukannya lebih mengefisienkan pembelajaran, malah bikin ribet gitu loh. Jadi sempat juga saya dengar isu bahwa di kampus-kampus lain juga, kampus negeri terutama, ada wisuda online gitu. Khawatir juga sebenarnya, khawatir gitu, karena seumur-umur saya hidup gitu. Waduh. Seumur-umur saya hidup, asik. Seumur-umur seremonial wisuda ini yang paling ditunggu-tunggu gitu loh. Mungkin mahasiswa yang lain juga berpikir demikian gitu loh. Jadi entah dia berfoto sama keluarganya, sama pacar, mungkin sama sahabat-sahabatnya, berhias gitu kan, naik ke podium menjadi mahasiswa kumlot terbaik gitu kan. Kalau misalkan sekarang wisuda online gitu, kita kan nggak dapat momen-momen itu gitu loh. Jadi itu yang saat ini kita pikirkan, Bapak. Jadi mau wisuda online? Tidak, sebenarnya tidak gitu, tapi
sekarang kita carilah kebijakannya seperti apa gitu, supaya seandainya memang kita diperbolehkan untuk wisuda secara normal gitu lah istilahnya ya, kita pasti memperhatikan protokol kesehatan gitu, entah cuci tangan atau memakai masker mungkin kan gitu, sesuai dengan aturan dan anjurannya itu. Tapi memang jika memang tidak kebijakannya tidak memperbolehkan untuk wisuda secara normal gitu, harus wisuda online, ya adalah gitu kebijakan yang lain gitu supaya bisa wisuda normal gitu loh, tetap dipaksakan ya. Maksa banget ya. Ya tapi ini namanya aspirasi Pak. Ya. Buat para penonton juga silahkan komen di bawah, mungkin yang merasakan atau kakaknya, saudaranya, temannya yang mungkin juga bingung gimana. Ya silahkan komen keluh kesah kalian yang mungkin juga merasakan seperti apa yang Kak Risa rasakan soal kuliah online menjadi tugas online ya. Dan kenapa harus memilih keputusan itu? Misalnya tidak mau wisuda online tapi lebih enaknya wisuda seperti biasa tapi tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kenapa harus memilih keputusan itu? Ya karena mungkin ini dibilang ego ya, ego manusia ya gitu loh. Cuman tradisi dari terdahulu itu kan ini sebuah kebanggaan tersendiri bagi setiap individu gitu. Jadi alangkah senangnya kita sebagai mahasiswa tingkat akhir jika memang ada kebijakan memperbolehkan mahasiswanya untuk kuliah untuk wisuda secara normal di kampus, ya kita pasti senang gitu, dan kita nggak mungkin keberatan untuk melakukan setiap aturan-aturannya, misalkan menjaga protokol kesehatan, jaga jarak pun, atau mungkin memakai masker, cuci tangan gitu. Kita pasti melakukan itu karena kita juga nggak mau menularkan penyakit itu ke semua orang kan gitu. Iya benar. Dan juga kemarin sempat ribut viral di Twitter Pak, hashtag. Jadi hashtagnya itu Nadiem mana mahasiswa merana. Ya ada juga hashtag Mendikbud dicari mahasiswa gitu. Nah mungkin sampai viral seperti itu, ini dikutip oleh CNN Nasional, dan sampai juga ada yang berpendapat dari Bapak Ubaid Matraji, koordinator Jaringan Pengamat Pendidikan Indonesia, yang mengatakan bahwa dia menilai hal ini mengindikasikan peran Pak Nadiem sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan belum terlihat di masyarakat. Nah, sehingga mungkin banyak yang merasa pesimis, dan kemarin juga saya baca berita bahwa Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia Aliansi itu ingin bertemu dengan Bapak untuk menyampaikan aspirasinya. Tapi tak tahu kelanjutannya bagaimana. Apakah Bapak mau mendengarkan keluh kesah dari mahasiswa-mahasiswa yang salah satunya seperti ini, bingung soal tugas online dan wisuda online dan serba online. Tapi jangan semuanya dibuat online. Perhatikanlah rasa keluh kesah mahasiswa yang mungkin perlu pendekatan yang emosional. Dan juga dikutip oleh CNBC Indonesia, berjudul berita "Kapan Sekolah Masuk?" Ini kata Menteri Nadiem Makarim. Nah, di sini Bapak Nadiem yang terhormat tegas membantah soal informasi yang beredar beberapa waktu lalu bahwa tahun ajaran baru akan dimulai pada Juni 2020 mendatang. Ya kita mungkin karena sudah diklarifikasi oleh Pak Menteri, Pak Nadiem bahwa itu hoax. Jadi teman-teman jangan mudah termakan hoax. Tapi perlu diketahui nih Pak, kenapa mereka termakan hoax? Mungkin karena mereka kurang diberikan informasi alternatif agar dapat lebih mudah mengakses tentang bagaimana kelanjutan soal pendidikan ini di masa pandemi. Jadi perlu dijadikan bahan evaluasi kami dan juga para birokrat, menteri dan lain-lain. Bapak di sini mengatakan mohon menunggu dan saya belum bisa memberikan statement untuk keputusan ini. Ini kutipan dari CNBC Indonesia. Kata Pak Nadiem pada saat rapat virtual bersama Komisi 10, dikutip CNBC Nasional Indonesia, Jumat 22 Mei tahun 2020. Nah lanjut kepada Kak Risa nih, kan tadi udah dengar bahwa Pak Nadiem belum bisa memberikan, mohon menunggu dan saya belum bisa memberikan statement untuk keputusan ini. Jadi bahkan Pak Menteri sendiri belum bisa memberikan keputusan soal kapan kita bisa sekolah, apalagi kapan bisa wisuda kan. Ini tolong didengerin, biar bijak lah ya. Apa yang seharusnya kalian lakukan jika harus terpaksa wisuda online? Kalian lah bersama teman-teman yang lain. Saya bersama teman-teman mahasiswa seluruh Indonesia mungkin ya. Jadi
setidaknya kami diterima lah gitu loh Pak, diterima untuk berbincang-bincang dari hati ke hati gitu. Apa yang sebaiknya kita lakukan dan apa saran kita untuk Bapak gitu. Jadi biar kita sebagai mahasiswa merasa didengarkan, seperti tadi kan ada statement yang mengatakan Nadiem apa tadi? #Nadiem Mana mahasiswa Nadiem merana. mana mahasiswa merana, itu seakan-akan kita mungkin Bapak sudah bekerja keras gitu, sudah bekerja keras untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia seperti itu, tapi kita di masyarakat mungkin belum merasakan itu apa yang sudah Bapak lakukan. Jadi mungkin dari supaya mahasiswa dan masyarakat itu merasa Bapak care kepada kami, Bapak aware kepada kami, mungkin Bapak bisa menerima teman-teman kami mahasiswa untuk beraudiensi bersama Bapak itu, mendengarkan keluh kesah kami, begitu juga kami mendengarkan keluh kesah Bapak, supaya adalah titik temunya gitu, keputusan apa yang tepat untuk kami sebagai mahasiswa dan masyarakat Indonesia dalam pandemi ini gitu. Itu sih. Jadi berharaplah didengar aspirasi kurang lebih. Mungkin Bapak, kami harap sekali agar tidak terjadi kesalahpahaman, miskomunikasi antara Bapak dan anak. Kan kita sebagai masyarakat, sebagai anak-anak Bapak, dan Bapak sebagai selaku orang tua kami juga harus mendengarkan keluh kesah anaknya agar bisa. Dan juga kemarin banyak yang meributkan soal UKT Pak, banyak di kampus-kampus lain. Mungkin Bapak bisa berikan sebuah kebijakan yang tegas soal itu, apalagi mengingat bahwa pendidikan itu adalah salah satu sektor yang sangat penting bagi kemajuan bangsa Indonesia. Jangan sampai hanya karena salah satu dua mungkin ratusan orang yang nantinya berpotensi menjadi pemimpin-pemimpin bangsa kita, hanya karena mereka tidak mampu membayar biaya kuliah, UKT atau semesteran atau SPP, jadi dia tidak bisa melanjutkan dunia pendidikannya hanya karena mungkin orang tuanya terkena PHK, tidak bisa bekerja, dan mungkin terkena dampak pandemi. Karissa nih, kapan rencana akan wisuda? Jangan bilang gara-gara pandemi ini mau mengundur sampai tahun depan 2 tahun lagi. Aduh, jangan diingatkan. Sebenarnya. Kapan? Jadi sebenarnya kalau dilihat-lihat tahun-tahun belakang lulusan kakak tingkat terdahulu gitu, sebenarnya antara bulan Agustus dan September tuh kita udah wisuda sebenarnya gitu. Sebenarnya loh Sebenarnya garis bawahi sebenarnya. Cuman ya dengan kondisi seperti ini pun kita jadi galau gitu loh Pak. Maksudnya mau ngejar wisuda tepat waktu juga belum ada kebijakan seperti yang mungkin itu. pas untuk yang mungkin pas untuk kita gitu. Cuman ya kita berharap aja semoga kita mahasiswa tingkat akhir di angkatan saya, angkatan 2016, bisa menjalankan wisuda dengan baik, dengan kebijakan yang menurut kita fair gitu, adil bagi kita gitu. Iya. Dan adil, bagi kita bersama bagi kaum yang terdampak. Ya saya yakin Bapak nggak mungkin kekurangan lah, tapi tolonglah dengarkan kami yang terdampak ini, terutama yang angkatan 2016 sampai 2015-2014, agar diberilah keringanan, dan juga mungkin mahasiswa-mahasiswa terdampak lainnya. Terakhir nih pertanyaan buat Kak Isa. Kak Isa imut banget sih. Ya, lanjut. Komen aja ini orang. Ya, lanjut. Apa yang harus dilakukan nih untuk bijak menghadapi pandemi kali ini dalam hal menyikapi isu wisuda online? Ya mungkin sekaligus memberikan semangat buat para penonton kita, sahabat Prataka. Prataka itu singkatan dari Praga Pustaka. Ini Pak Nadiem, saya ingin promosi bahwa kami berdua kecil-kecilan buka perpustakaan, ya kurang lebih memiliki 270 buku lebih. Jadi kami sebut dengan Praga Pustaka, dengan harapan membantu Bapak untuk mampu mencerdaskan kehidupan bangsa. Iya, sesuai dengan amanat konstitusi. Ya, jadi kita berkolaborasi dari akar rumput sampai Bapak di para elitis. Ya gitulah Pak, kita berkolaborasi dengan cara kita masing-masing, agar kalau kita semakin cerdas, bangsa ini akan semakin maju juga perkembangan peradaban. Apa nih yang harus dilakukan menghadapi pandemi kali ini agar bijak menyikapi isu wisuda online? Apa yang harus dilakukan? Ya,
Kita kan sebagai mahasiswa ya otomatis kita sudah berpendidikan gitu. Jadi saya tahu, saya pun juga resah gitu, kalian pun resah. Jadi dengan keresahan resah. Jadi dengan keresahan ini tuh banyak hoax yang kita percayai gitu loh. Seperti tadi sekolah mulai tanggal 20 Juni seperti itu. Kita kan percaya gitu. Jadi alangkah lebih baiknya jika kita sebagai mahasiswa jika membaca atau mendengar berita-berita mengenai COVID atau pandemi, alangkah lebih baiknya dikonfirmasi dulu, dicari tahu kebenarannya terlebih dahulu supaya tidak terjadi kesimpang siuran. Dan untuk teman-temanku di seluruh Indonesia angkatan 2016 yang seharusnya wisuda tahun ini, mari sama-sama kita berdoa supaya pandemi ini cepat selesai, supaya Indonesia pulih kembali perekonomiannya. Astagfirullah, amin. Amin. Supaya kita juga wisudanya seperti biasa, seperti sedia kala, bisa berfoto dengan keluarga, bisa foto dengan pacar mungkin, dengan sahabat gitu. Tolong yang jomblo jangan sedih. Kan ada sahabat. Kalian nggak sendiri. Ada dia. Oke, jadi itu aja. Semoga kita saling menguatkan lah satu sama lain sebagai mahasiswa tingkat akhir ya. Semoga yang belum selesai skripsinya seperti saya, semoga ada semangat di pandemi ini untuk mengerjakan skripsinya supaya cepat selesai, supaya nggak ngulang lagi. Oke? Semangat untuk kawan-kawan semua. Mungkin itu sedikit, tidak terlalu panjang, itu sedikit mungkin perbincangan kita kali ini dalam acara prasangka gitu. Semoga Bapak Nadiem Makarim mendengarkan dan menonton video ini. Silahkan teman-teman share, ingat di subscribe, di like, di komen, dan juga pastikan bahwa semangat kita untuk terus mengasah diri di dunia pendidikan tidak pernah sirna di dalam situasi pandemi kali ini. Tetap semangat kita mengejar pendidikan, tetap optimis, dan jangan sampai pantang menyerah karena bangsa ini akan hancur jika tidak dipenuhi dengan orang-orang yang berpendidikan. Mungkin terima kasih untuk session kita kali ini. Tetap ikuti video-video kami selanjutnya. Kami usahakan update setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik, setiap saat. Gimana kisah? Iya, itu harapan. Oh, harapan. Ya, mungkin terima kasih atas waktunya. Semoga kita dilindungi oleh Tuhan, sehat selalu. Dan semoga bagi angkatan 2016 ke bawah, 2015-2014, semangat untuk memperjuangkan wisudanya, skripsinya, dan seluruh mahasiswa tentang UKT, SPP, dan lain-lain. Semoga kita bisa mendapatkan jalan keluar yang terbaik. Tetap Semangat. Tetap sekolah, tetap kuliah. Nggak boleh putus kuliah. Oke, terima kasih atas waktunya. Panjangan nanti mereka bosan nonton. Enggak sih, karena ada aku kan. Oh ya, ingat teman-temannya, kalau yang ingin meminjam buku kami di Praga Pustaka, di perpustakaan pribadi kami, terbuka untuk kalian bagi yang ingin meminjam buku. Jadi kalau mau tahu alamat di mana, komen. Mungkin nanti bisa ditaruh di description box. Oke. Terima kasih atas waktunya. Salam perjuangan. Sampai jumpa.